Pak. Mulai kan? Mulai. Siap. Nah, orang bos ke Indonesia-nya. Sekarang kita mulai pemasangan dari platina untuk mobil jenis carry. Ini salah satu komponen dari sebagian delco platina. Tadi mobil ini berat, ada berat, kemungkinan ada dari satu kesalahan atau dikarenakan platinanya udah bentol atau bisa dibilang udah kotor lah. Nah ini udah tadi kita bersihkan, udah kita buka. Ini yang namanya platina ya. Ini platina. Nah sekarang kita mulai pemasangan daripada platina. Sebelum kita memasang platina harus dikondisikan di dalam penyetelan. Ini kan ada satu benjolan dari platina nih, yang ini. Ini tuh harus kena ke di ujung sini nih, ada benjolan. Nah kayak ini nih. Nah ini kan ada 4 persegi 4. Yang ini kan ada rata, ini ada benjolan 4 benjolan. Dari benjolan-benjolan ini itu suatu titik menunjukkan bahwa kondisi si rotor itu lagi di gigi berapa misal, atau di lagi maksudnya di top ke berapa. Ini menandakan satu top. Nah ini ada istilahnya geratan sini. Ini kan bulat nih, kalau yang ini ada ininya. Ini buat dudukan di rotor ini. Nah ke sini masuk dudukan. Nah jadi dalam faktor penyetelan platina ini, yang benjolan ini tuh, nah ini benjolan ini nih harus mentok di ujung ini. Nah ya, diusahakan ini tuh harus mentok di dalam sini, harus mentok di ujung penjuruan ini nih. Kalau kita istilahnya penyetelan satu platina seperti gini nih contohnya. Nah ini kan di sini ada nih benjolan di sini nih benjolan. Nah ini sepertinya seperti gini tuh masuk. Jadi tadi tuh dia benjolan itu harus kena ke ujung ini. Nah jadi gitu. Kalau udah kena mentok sini, jadi bisa di setel ininya platinanya. Kita pasang platinanya. Ini baut ada 2, yang satu dikendorin, nggak usah dilepas, soalnya platina bisa lepas, kalau satu dilepas juga. Nah kita pemasangan di platina ini. Oke, ntar kalau suatu saat kita suruh buka platina, ganti platina atau bersihin platina. Kalau mobil-mobil tua mah ada platina, kalau mobil sekarang mah nggak ada. Yang namanya injek mah nggak ada platina. Ini mah sistemnya kalau ada karbu, mobil karbu. Nah ini kita jangan terlalu kenceng bautnya, kasih longgar dulu. Nah baru kita kasih setelan. Setelan itu di sini kan yang tadi benjolan itu tuh. Kita ngukurinnya ya kalau ada apa namanya puller itu ya, kita pakai puller, cuman karena ada ini aja lah pakai selembar hamplas, cariin hamplas kadang ada di situ, atau kertas ini bekas bungkus rokok, kardus rokok. Anu ieu na anu dusna lain dalamna dusna we luarna biasana sok eta we ketebalanana gitu, rengang rapetna cukup ku eta we ku kertas bekas rokok. Nah gitu biasana mah ketebalan atau renggang rapetna platina teh cukup we kudu kitu. Kanalna ieu nah, iya teh di dia antara sisi platina yang satu, muka yang satu dengan yang satu. Tuh kan jadi renggangkeun heula, ieu masukkeun heula.
pageuh tuh. Nah nya kita disetel. Nah si setelnya sesuai yang ieu tah. Tarikan heula baeuna saeutik. Nah penyetelanana nah ieu kan ada 2 titik tah. Kita buah baku keur nyetel tah anu ujung nu tadi nu ieu di dieu teh tah. Anu mentok kana ieu nya nu tadi dina platina aya benjolan. Tah fungsina teh kitu. Buat narik ieu ka dieu. Tah. Tapi mun teu pake nu kieu jadi teu kaukur. Tuh kan aya nama jadi logor. Di logor. Tadi mah tadi disebut logor itu berarti udah ada kerenggangan antara muka platina satu dengan satu nadei. Tah lamun dikasih rapet tinggal ka dieu kan. Tah. Tuh pageuh kan. Nah, ayeuna disetakeun direnggangkeun. Tah. Kurang renggang tinggal ngangkatkeun deui. Tuh kan. Nah, biasana gitu ke renggangna platina rapetna platina teh setebal kardus ieu. Cukup biasanya cukup tuh harus gitu logor ting ulah tika logor rapet ting ulah tadi sebutna kurang rapet kurang renggang tak iya gitu tangges beres gitu tinggal bagian di pageuhan ya penyetelan platina tinggal mageuhan. Jadi rapet renggangna setelan platina ieu teh faktorna jadi istilahna nyangkut karena tanaan gede kecilna tenaga teh. Lamun ayeuna dibere rapet kerapetan teuing engke kana kondisi lajuna mobil jadi teu enak. Lamban, eungap kata bahasa Sundanya eungap. Kalau dikasih renggang jadi kita lajuna teh hampang, kadang-kadang berebet oge gitu. Lamun terlalu rapet jadi diusahakeun pakai setelan ieu tah. Tuh, tah gitu harus masuk gitu. Masuk ke sendiri gitu. Berarti ieu posisi platina keadaan renggang. Nah, gitu ya. Udah gini tinggal kita masukin setrumnya ke setelah ini kan sebagian setrum yang masuk ini tuh ini setrum yang masuk ke sini ke platina. Nah ini tinggal diselipin ke dia ini bodinya dikenoran rata masukkan ke dia. Ini dalam pemasangan platina. Sebenarnya mobil tua dulu carry kayak gini sebenarnya bisa juga pakai CDI. Dudukannya sama gini, cuman kalau pakai CDI mah enggak istilahnya nggak pakai platina gini. Terpakai platina. Ada CDI berbentuk CDI. Jadi kita nggak usah repot-repot setel nggak bisa disetel, nggak ada setelan kalau masalah CDI. Kalau udah diganti sama CDI berarti ini mah aturan pakai platina, bisa digonta ganti kalau platina. Kalau masalah CDI nggak bisa, paling kalau CDI udah mati udah ganti bisa satu benda ya. Kalau masalah CDI jadi sebenarnya pakai CDI bisa, pakai platina bisa, cuman kalau keluhannya kalau pakai CDI kalau udah mati mobil di suatu jalan, kita mogok di suatu perjalanan, seandainya mati CDI-nya udah. Nah, kalau kendala dari platina, kalau misalkan mati mobil di perjalanan kendalanya platina, masih bisa ada cara lah istilahnya, bisa disetel dulu atau dibersihin kayak tadi platinanya dulu masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita udah diganti sama CDI, kalau CDI-nya ini mati nggak ada pengapian ke busi, udah diganti sebenda itunya CDI-nya. Sekarang kita udah beres masalah pemasangan
platina. Nah, sekarang kita masukin sebagian lotornya. Ini yang disebut lotor. Lotor ini. Nah, lotor ini masuk. Fungsinya lotor ini buat pengatur setrum dari delco buat ke busi ke sini. Nah, ini kan disebut kap delco. Kap delco. Jadi si setrum yang dari platina masuk ke sini. Nah, ke bagian sini nih, ke kap delco. Tadi atur sama putaran ini. Putaran rotor. Ini di dalam tuh muter. Nah, kita masukin. Masukinnya ini kan ada celah sini nih. Kelihatan ya celah ini, celah nih. Jadi antara ini ujung batasan ini nih harus sejajar dengan ini. Kalau nggak sejajar nggak bakalan masuk. Tuh susah. Jadi ada geratan ini. Fungsinya ini buat rotor itu tadi. Nah, jadi kita lihat aja rotornya ngadep kemana, ini ngadep kemana. Jadi berhadapan. Tinggal masukin rotor. Ini fungsinya buat ngeluarin setrum ke sini ke kap delco buat ke busi. Nah, jadi seadanya setrum ke kabel busi itu dari sini faktornya, dari rotor ini. Nah, berhubungan juga dengan platina tadi. Kalau seandainya ke platina sini nggak ada setrum, kita cek dulu dari sini pemasukan setrumnya. Ini dari faktor kuil, dari kuil sini. Dari sini setrumnya dari kuil. Nah, dari kuil masuk ke delco ke sini. Nah, sebangkanya kalau bila mana suatu saat kita mau periksa ada kendala mobil nggak nyala, kita periksa dulu setrumnya, bagian pengapiannya ke bagian delco nya itu ini. Kita kontrol dulu ke sini ke body, faktor body. Nah, sepertinya gini. Kita kontak on, startnya on dulu. Nah, kita cek di sini. Tuh. Ini kan ada percikan api, tuh. Berarti ada on, ada masuk setrum. Matiin dulu. Nah, kita masukin sini. Nah, kita kontrol. Ini lepas dulu ya supaya kontrolnya gampang. Ke sini dari sini ada nggak masuk ke platina? Nah, kita kontrol di sini. Kita on lagi itu startnya. Nah, tuh, kan masuk dari jalur ke sini. Masuk dari sini tuh keluar ke sini ke kuil. Nah, ke sini ke kuil ada nih percikan. Kontak on, tuh kan, tuh ada percikan ke sini api. Tuh, hati-hati, jangan sampai gitu kaget. Ada kebocoran gede, tegangannya gede. Tuh. Nah, dari kuil abal ini kan ini masuk ke ruang delco, kap delco. Nah, masuk ke kuil, masuk ke sini ke ruang kap delco. Nah, yang apa dibilang tadi dari kap delco, nah apa dipegang dari kap delco tadi, kita dari sini kan tadi ada keluar setrumnya pengapian dari kuil sini masuk ke sini ke kap delco. Dari sini tuh, nah dari sini, nah, ini keluar api nih, maksudnya keluar pengapian, masuk ke sini ke tengah-tengah ini. Nah, makanya ini tuh harus bersih. Lupa tadi ini dihamplas dulu. Nah, dibersihin, takut ada kotoran. Setrum masuk ke sebagian sini nih. Nah, masuk ke sini. Nah, ke sini. Jadi ngebagi setrum ke sini tuh, ke kap delco yang 4 itu. Ini tuh ada apa gerat-gerat ini itu sebagian dari kabel-kabel kuil ini yang 4. Masuk sini, keluar 4. Satu-satu keluar, antaranya yang sama seperti busi yang tadi. Busi yang nomor itu ada urutannya. Busi nomor 1, nomor 2, kabel kuil nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi semua busi harus ada pengapiannya semua. Seandainya tidak ada, seandainya mati satu, dapat jadi kendala juga ke mobilnya. Disebut mati satu, bisa berobat juga. Nah, ini kita masukin, awas jangan salah. Cara masukin ininya, kita kan ada ini nih, ada coklah gini. Nah, ini buat ke sini nih. Nah, ada coklah gini. Kalau kebalik nggak bakalan masuk. Ada paknya, jadi nah tinggal nutupin, tinggal pakai klip, kita kencengin.
yang bawah juga sama kayak gini nih klipnya, tinggal kita masukin. Nah, contohnya kita lepas dulu. Nah, kasih klipnya ini kan, ntar lepas gampang, tinggal gini. Masukin. Yang bawahnya sama nih, yang bawahnya gitu juga. Udah keras. Nah, udah. Kita pastikan ini deko nggak goyang. Kuat. Nggak goyang, kita pastikan. Kalau seandainya goyang, jadi ntar konstruksi pengapian nggak normal bener. Kadang kecil, kadang gede, kadang kecil, kadang gede. Kalau ini goyang, jadi usahain klip ini harus keras. Ini harus kepen bener, tarik. Udah beres. Sekarang menuju ke apa namanya, kabel busi. Pemasangan tadi busi udah kita bersihin ya, udah kita buka. Sekarang tinggal pemasangan dari bagian kabel busi. Tinggal masukin kabel businya. Ini udah beres. Daripada kabel busi ini, kalau seandainya kabel busi jalurnya tepat di delco harus seurutan. Bah, kalau di delco kita lihat di delco misalkan ada nomor 4, kabel busi harus masuk ke nomor 4. Busi harus masuk ke nomor 4. Nah, seperti ini nomor 4. Kalau nggak salah ini ya, ini nomor 4, masuk ke nomor 4. Nah, ini busi nomor 4 tadi. Mana kabel kunci busi tadi? Ini Bapak cek dulu ya. Keras tadi, ya, takutnya kurang keras. Kalau nggak keras, masang busi harus dipastikan pasang busi itu harus keras. Jangan sampai ada longgar, ntar takutnya ada getaran mesin atau beban kompresi dari mesin copot. Kalau nggak keras, usahain keras. Kita dari kabel busi delco bagian nomor 4 masuk ke busi nomor 4. Ada nomoran, Pak? Di delconya ada nomornya. Cek dulu nih. Dalam pemasangan kabel busi kita harus benar-benar yakin kabelnya kuat. Jangan sampai ada waktu di getaran mesin lepas, jadi kendala juga. Kalau ini lepas di busi, jadi kendala juga, bisa mobil berebat juga. Salah nomor, kalau salah nomor nggak bakalan nyala. Nah, udah pastikan pemasangan kabel busi ke ujung businya ada suara klek, klek, berarti itu masuk keras. Ini nomor 3 masuk ke nomor 3. Harus pastikan ini juga sama, harus ada suara kayak klek gitu, kerasa lah gitu. Berarti busi udah masuk. Harus yakin kalau kabel busi masuk ke busi, jangan sampai ada pemasangan seperti perasaan kayak udah masuk padahal nggak masuk. Nah, itu jadi kendala juga. Jadi kita udah harus pastiin kabel busi itu bener-bener masuk ke busi, ke ujung busi. Kita raba-raba, bener yakin masuk. Nah, udah keras, ada kerasa lah. Kita gini-gini takut nggak kuat. Nomor 2 masuk ke bagian busi nomor 2. Kita lihat dulu dalamnya apa bagus apa enggak. Kelihatan bagus, tinggal masukin. Harus ketok. Nah, ada suara klek. Nomor 1. Nomor 1, 2 urutan 1. Kita itu ngurutin urutan busi dari nomor 1 dari mana, dari depan pasti. Nah, makanya ini nomor 1, 2, 3, 4 itu urutannya. Kita ngurutin dari depan. Udah beres pemasangan busi, udah. Sekarang tinggal
dicek atau istilahnya dinyalain apa bagus apa enggak penyalaannya. Sebelum kita nyalain, kita harus kondisikan faktor rotasi dari persneling gigi harus di netral. Kayalah seperti motor. Kita kalau motor mah istilahnya di tengkep kupling dulu, di pinggir kupling atau di ini kupling. Kalau ini nggak usah, gini aja. Kita pastiin ini dalam keadaan netral. Jangan sampai sewaktu kita nyalain mesin, kondisi mobil masuk, ntar bisa jadi ada kejadian begitu di start langsung maju. Makanya sebelum kita nyalain sesuai mobil atau mobil gimana pun juga harus kita kondisikan yang namanya persneling atau transmisi ini harus keadaan netral. Yang istilahnya netral tuh nggak masuk ke gigi 1, nggak masuk ke gigi 4 atau 3 gitu. Jadi harus dikondisikan dulu ini faktornya harus di netral sebelum kita nyalain mobil. Sekarang kita coba platina udah beres, pemasangan platina, terus busi udah, mulai penyalaan. Cek. Bisa dari setelan Delco kayak ini nih, nah di belakang tutup dulu. Masalah berobat kita cek dulu dari setelan yang namanya Delco, yang namanya platina ini Delco bisa di setel dari sini. Kemungkinan faktor dari penyetelan platina terlalu gede atau terlalu renggang, jadi kita coba dulu dikasih rapat dulu. Masih ada berobat, nah itu tinggal kita kendorin bau 12, kita tarik ke atas sedikit. Kan ini udah mentok ke bawah nih, kalau mentok ke bawah berarti udah udah habis. Nanti kita coba tarik ke atas sedikit, gimana dia maunya.